Roman sama Satrio. Iya, Kesana yuk. Hai Roman Satrio. Hai Visa Vivia. Kalian dulu kan pendek, kok sekarang udah pada tinggi sih? Roman juga, kok udah punya kumis sih? Iyalah, masa pendek terus. Kok suara kalian berubah sih? Kira-kira masa ini disebut apa ya? Yuk kita cari tahu. Kira-kira apa ya yang terjadi saat kita mengalami pubertas? Sebelumnya, pubertas yaitu perubahan masa dari masa kanak-kanak menjadi dewasa dengan mengalami perubahan fisik, organ seksual atau reproduksi. Perempuan sendiri mengalami haid atau menstruasi, sedangkan laki-laki mengalami mimpi basah. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentan usia 10 hingga 14 tahun. Sementara itu, pubertas pada laki-laki terjadi pada kisaran usia 12 hingga 16 tahun. Lalu kira-kira penyebab terjadinya apa ya? Nah, penyebab terjadinya pubertas itu disebabkan oleh perubahan kadar hormon yang ada di dalam tubuh. Hormon ada di dalam tubuh itu namanya hormon gonadotropin atau GnRH yang merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan serta hormon testosteron pada anak laki-laki. Kemudian ada juga faktor yang menyebabkan terjadinya pubertas. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Biasanya faktor ini diturunkan oleh ayah, ibu, kakek maupun nenek. Kemudian obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu ada paparan bahan kimia yang berbahaya, stres dan depresi, kemudian kondisi medis tertentu seperti adanya riwayat penyakit, dan juga yang terakhir status nutrisi yang mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Lalu ciri-cirinya ada apa aja sih? Ciri-ciri pada perempuan yaitu menstruasi, perubahan pada bagian payudara, tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuh, dan kenaikan berat dan tinggi badan. Sedangkan ciri-ciri dari laki-laki yaitu mimpi basah, perubahan bentuk tubuh seperti pinggul melebar, perubahan pada suara seperti suara lebih berat, dan tumbuh bulu di beberapa area tubuh. Terus gimana ya cara kita menjaga tubuh saat mengalami pubertas? Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Sini, aku kasih tahu. Jadi, yang pertama, kita harus menjaga kebersihan organ intim dengan cara mandi teratur 2 kali sehari dan juga membersihkan tubuh dengan benar. Lalu yang kedua, hindari penggunaan produk pembersih kewanitaan seperti menggunakan sabun di area yang intim. Sebaiknya menggunakan air yang bersih saja ya. Lalu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur di rumah sakit terdepan maupun klinik. Dan yang selanjutnya yaitu makan makanan yang sehat dan kelola stres serta berhenti merokok.